Kalau kita nggak siap, maka bisnis kita nggak bertumbuh. Artinya kita lost opportunity. Gitu ya. Nih, recognize individual preference. Dengarkan suara pelanggan, memberikan reward. Oke ya, jadi tadi kita sudah membahas sepakat bahwasanya produk ditambah dengan layanan yang berkualitas atau excellent, hasilnya apa kawan-kawan? Nah, bagaimana kita bisa menciptakan kesan yang baik. Nah, ada 4 hal tadi yang kita bahas sama-sama, bagaimana kita bisa membuat kesan yang baik pada pelanggan kita. Yang pertama tadi apa? Membatasi? Nah, oke, yang kedua apa kawan-kawan? Go extra. Nah, yang ketiga apa kawan-kawan? Kenali preferensi individu. Yang terakhir? Iya. Jadi sebenarnya sangat sederhana sekali, ya. Tapi yang paling penting saya nggak akan bosan mengingatkan di mana sekali lagi bahwa service excellent, layanan prima atau layanan terbaik itu tidak dibangun dari skill, tapi dibangun dari apa kawan-kawan? Behavior. Ya, behavior yang dibangun. Jadi kebiasaan yang dibangun terus menerus menjadi sebuah perilaku utama yang perilaku itu akan keluar dengan sendirinya. Ya, pernah nggak kawan-kawan duduk tiba-tiba ada barang jatuh di depan kawan-kawan semua? Kalau kita sudah terbangun menjadi service excellent, maka secara nggak sadar itu akan ikut ambil, kita berikan. Ya, itu menjadi bentuk layanan kita pada orang lain. Tapi kalau kita nggak, emang gue pikirin, emang gue sapa kan begitu, ya. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya sekali lagi bahwa service excellent dibangun dari behavior gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan sharingkan terkait dengan bisnis Auto 2000 ya. Mungkin ini hanya sekedar sebagai knowledge saja ya, agar kawan-kawan tahu bahwasanya kami pun secara korporasi menerapkan ini semuanya secara teori, diaplikasikan kepada sebuah kegiatan bisnis yang memang dampaknya adalah bagaimana kita akan meng-create pengalaman berkesan pelanggan kami. Ya, jadi tagline kami adalah menciptakan pengalaman berkesan di dalam membeli dan memiliki mobil Toyota. Tuh, sama kan teorinya? Ya. Jadi kami pun dengan perusahaan yang setahunnya untungnya sekian triliun menggunakan itu. Ya kan? Jadi kalau hari ini kawan-kawan terinspirasi yang sudah punya UKM atau yang mau rencana menjadi seorang pengusaha, boleh. Bagaimana orang kalau saya mau punya bakso sekali gigit jadi melayang-layang gitu misalnya gitu ya. Ya oke ya, saya mulai. Jadi sebuah bisnis itu akan menjadi tumbuh berkembang bagus selalu diawali dari sebuah frame kita ada di bisnis apa gitu ya. Kalau di Auto 2000 itu kita di sini. We are the retail of Toyota's product and service with focus on providing memorable ownership experience. Ya, jadi inilah what business are we in? Ya, di mana kami berbisnis adalah kami ini adalah retailer Toyota, ya, yang menyediakan service berfokus kepada menyiapkan memorable ownership experience. Nah, jadi kenangan ya, memorable, ya kan, kenangan memiliki mobil Toyota. Gitu. Semua kan kenangan maunya manis dong kan begitu. Ya, jadi bagaimana customer-customer kami ini, tugas kami di lapangan adalah menciptakan pengalaman berkesan di dalam membeli dan memiliki mobil Toyota. Sehingga seluruhnya harus sama, sana. Dasarnya situ. Yang kedua, visinya. To be the best and most reliable Toyota di Indonesia through world class process. Nah, jadi agar customer kami itu mendapatkan pengalaman berkesan di dalam membeli dan memiliki mobil Toyota, maka visi yang kami harus lakukan adalah bagaimana menciptakan pelayanan yang berkelas dunia, best and most reliable, dealer terbaik di Indonesia dan berkelas dunia, begitu kawan-kawan semuanya. Ya, nah misinya agar visi tercapai sangat sederhana. Misinya bagaimana seluruh karyawan kami dan seluruh bisnis kami itu to help people to enjoy their mobility experience. Jadi bagaimana Auto 2000 bisa membantu seluruh pelanggan-pelanggannya untuk menikmati mobilitasnya begitu. Ya, jadi lagi nongkrong di kafe sama klien, kami ada.
gitu. Lagi ingin membeli mobil untuk anaknya dengan mudah dilakukan, gitu. Jadi mereka benar-benar menikmati segala proses mobilitasnya itu bersama dengan Auto 2000. Karena kami menyiapkan seluruh layanan tersebut, begitu kawan-kawan semua. Jadi tuku mobil gak kudu teko begitu maksudnya, ya. Nah, kami pun di dalam menjalankan sebuah bisnis, seluruh karyawan kami itu memiliki sebuah core value, ya. Ini bukan core of the core, intinya inti loh ya. Ya, jadi budaya kerja itu adalah menjadi sebuah dasar hukum bertindak semua karyawan, ya. Ini yang nanti dikatakan sebagai ruhnya, gitu. Ruhnya. Jadi setiap perilaku karyawan harus merefer kepada ruh ini, begitu. Ya, ruhnya apa tempat kita? Ruhnya kita adalah first. First itu singkatan dari focus on customer, integrity, respect for other, strive for excellence, dan teamwork. Jadi bagaimana seluruh perilaku karyawan kami di dalam menjalankan bisnis Toyota harus first, gitu. Fokus on customer berarti di dalam segala tindakannya harus berfokus pada pelanggan. Pelanggan, ingat kembali, pelanggan tidak hanya eksternal tapi internal. Di dalam menjalankan fokus on customer, kami pun harus punya integritas. Jabatannya tinggi ya gak oleh sombong, gak oleh karepe dhewe, punya komitmen, begitu ya. Punya integriti di dalam menjalankan fokus on customer. Gara-gara ingin memuaskan pelanggan, ngoroi wong liya, enggak bisa. Ya. Gara-gara mau menyenangkan pelanggan, membuat onar di kantor, enggak bisa. Jadi kita punya integritas, ya. Nah, di dalam menjalankan interaksi dengan semua karyawan dan pelanggan, kami pun punya landasan jiwa respect for other. Ada empati di sana. Di dalam kita bergaul ada empati. Kita respect sama orang lain, sama customer kita, sama pelanggan kita, sama kawan kita. Ya itu kita punya jiwa respect. Itu harus melekat di dalam seluruh karyawan Auto 2000. Agar di dalam semua tindakan itu menghasilkan produk yang excellent, yang berkualitas, maka seluruh karyawan selalu memiliki jiwa strive for excellence. Segala tindakannya harus menjadi yang terbaik. Nggak bisa asal. Kalau dikasih nasi 2 piring, ya habis 2 piring, berus 2,5 piring begitu. Artinya apa? Do the best. Di setiap tindakan mesti do the best. Setiap perilaku mesti do the best. Do the best tidak hanya orang atas dari mulai cleaning service sampai dengan pimpinan paling atas harus strive for excellence. Ya, seperti itu. Yang terakhir, biar gak jumawa, biar gak sombong bahwa kita ini hidup mesti bergaul, mesti berteman, butuh orang lain, maka di cover dengan tim. Gitu. Jadi kawan-kawan di tempat kami, seluruh karyawan kami dari level paling bawah sampai paling atas, first ini menjadi landasan bertindaknya. Gitu kawan-kawan semua. Sehingga di dalam melayani pelanggan, di benak karyawan kami sudah ada unsur first. Gitu. Nah kalau mau dicontoh juga boleh, karena first ini kalau saya jalankan di rumah saya, dengan keluarga saya, anak istri saya, dahsyat hasilnya. Karena istri saya, anak saya, customer saya berfokus pada mereka, mereka akan balik berfokus pada saya. Ingat teori emotional bank account, semakin positif emosional saya ke orang lain, maka dia akan membalikan kepada saya. Give more, take more, kan gitu. Ya, jadi kalau saya di rumah perhatian, kalau saya punya uang lebih pulang bawa martabak, itu kan fokus on customer pada istri saya, pada anak saya. Kalau dia capek, ya kan, tidak beli sesuatu, terus ada integrate. Kalau ngomong A ya A, B ya B, what the talk, gitu. Ya, habis gitu, yang ketiga ada respect for other. Ya, kalau istri lagi nggak enak badan, ya jangan bikinin mie, yang bikin sendiri. Gitu, ya kan. Anak saya lagi belajar, ya sudah. Biasanya kalau nggak belajar karena kipin dihargai, Nduk tolong ngambilin koran dong. Ya Pak. Tapi kalau dia lagi belajar ya ambil sendiri. Tapi anak sekarang agak aneh, realistis. Tolong dong ambilin koran papa. Kan papa lebih dekat, kok nyuruh aku kan begitu. Itu realistis, ya kan. Logik, anak sekarang mesti logik. Generasi kawan-kawan semua, kalau generasi beliau dan saya yang di belakang sana itu generasinya generasi old, ya toh. Jadi kepingin diregani anak, caranya ngono, ya toh kan gitu. Bapak doang loh, bawa pijitin ngono ya, pijiti gitu ya, gitu kawan-kawan. Nah, yang terakhir adalah teamwork. Kalau dijalankan di rumah tangga kita sangat istimewa, percaya sama saya. Ya, yang baru menikah semakin sayang, yang punya anak tambah sayang. Waduh, yang punya mertua dicintai mertua. Ya. Nah, inilah gambarannya sehingga Auto 2000 memiliki visi, misi dan value.
Nah, nafas dari pelayanan kami ada 3, ya, is personal reliable. Jadi bagaimana di dalam menjalankan budaya kerja dan melakukan pelayanan kepada pelanggan, kami selalu merefer kepada 3 hal. Is personal reliable. Maksudnya bagaimana? Is di setiap proses bisnis yang melibatkan pelanggan dan internal harus mudah. Gak ada susah, gak ada ribet. Ya kan? Terus dilakukan secara personal. Ya toh? Jadi siapapun pelakunya harus personal. Yang terakhir reliable. Artinya apa? Dilakukan dengan kehandalan, bisa diandalin, gak asal begitu. Ya, jadi budaya kerjanya first, filosofi pelayanannya adalah is personal reliable. Nah, mungkin kawan-kawan pun kalau saat ini perusahaannya belum ada, boleh diajak bicara manajernya, boleh diajak bicara bosnya. Ayo Pak, kita buat filosofi pelayanan begitu. Karena dengan adanya filosofi pelayanan tersebut, maka seluruh karyawan akan prefer ke sana. Gampang ngingetinya, misalnya ini buang sampah sembarangan, bro, nggak integrate awakmu, jelas. Lekang ini bro, buang sampah sembarangan, ngalah kemelinti kayak pemilik perusahaan awakmu, begitu nggak kira-kira? Ya, gaya-gaya, gaji podoi bro, gaya tok, gitu kan? Nah, tapi kalau kita punya budaya yang sama, kan budaya kita bro, integrate. Ya, beda. Jadi kita harus menciptakan seluruh budaya di perusahaan kita yang memang budaya itu bisa kita gunakan untuk melayani pelanggan kita, sehingga pelanggan waktu datang merasakan. Kawan-kawan kalau ke apa namanya itu Pizza Hut, ya coba lihat Pizza Hut. Ono nggak sih rambut ting klewer? Nah eneng, wapi, betul apa tidak? Kawan-kawan kalau ke Starbucks, 60% mereka adalah part time dan mereka sedang kuliah, dan kuliahnya nggak main-main. Kemarin saya interview di Bali, ngobrol sama kawan, Mbak kamu ini ya part time, iya. Kamu kuliah di mana? Udayana Pak. Kamu jurusan apa? Kedokteran. Gila nggak sih? Coba. Ya, gila nggak sih yang gitu? Kenapa kok mereka mau seperti itu? Karena mereka ingin belajar budaya, gitu. Ingat, budaya kembali kepada behavior, ya toh. Sehingga kalau budaya itu melekat pada dirinya, ya clear. Kamu kalau orang Jepang, ya, kalau kamu ke Jepang, di Jepang sana itu anak kecil sekolah ujiannya gak kayak Indonesia. Bukan saya gak bangga jadi orang Indonesia, saya bangga saya jadi orang Indonesia, tapi kita boleh seperti mereka harusnya. Ujian pertama kali anak masuk sekolah di Jepang sana itu harus tidak nangis. Nah kita kan enggak, bisa moco enggak kan ngono ya. Sana enggak, nangis enggak gitu. Kalau nangis gak diterima sekolahnya. Karena di sana tidak ada orang tua nganterin anak sekolah. Anak sekolah harus jalan sendiri. Karena mungkin diculik, bro. Ya, di sana enggak. Kenapa? Karena mereka 10 tahun hanya belajar budaya. Hei, gitu. Ya, sangat kental budaya itu, sangat respect mereka, sangat menghormati. Kalau kamu ke sana, insya Allah mungkin sudah sebagian pernah ke sana kali ya. Ya toh, rapi semua, kalau sembarangan. Kalau kita kan mau masuk rumah sepatu jret. Gitu ya kira-kira ya. Buka kamar cucian, baju cucian, setrikaan, itu nggak jadi apartemen, jadi gunung Mas Yan. Ya, tahu nggak maksudnya? Kalau saya ngene mah apa-apa, kok gunungmu banyak? Iya, besok di apartemen Pang. Lah apartemen dicuci, wis ditumpuk, wis disetrika, itu maksudnya. Di sana tidak kawan-kawan. Jadi budaya mesti dibangun dan butuh waktu lama. Gitu. Ya makanya kalau orang Jepang etos kerjanya dahsyat di sana. Sampai banyak orang enggak mau menikah dan segala macam gara-gara kerja. Kalau memang ada gesekan antar karyawan, antar pimpinan, antar manajemen, sampai kan akan mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Karena nggak happy.